Hello guys, welcome to our channel. Let me introduce myself. My name is Muhammad Saputra as a presenter in this section. Ya, kenalkan nama saya Muhammad Saputra. Di sini sebagai presenter dalam kegiatan dosen online IB Dharma Jaya Bandar Lampung. Di sini kita kedatangan tamu. Oh ya, sebelumnya saya pengen ngobrol-ngobrol dulu dengan kalian di sini. Apa sih dosen online Dharma Jaya Bandar Lampung ini? Dosen online ini adalah sebuah kegiatan di mana kita mau mengenalkan lebih jauh tentang IB Dharma Jaya. Ayo buruan gabung di IB Dharma Jaya. Mungkin kalau misalnya kalian sudah bergabung di channel ini, mungkin tertarik untuk masuk ke IB Dharma Jaya. Kenapa harus bergabung di IB Dharma Jaya? Karena IB Dharma Jaya merupakan salah satu PTS yang terbaik di Provinsi Lampung. Ya, di sini kita kedatangan tamu dari Prodi Teknik Informatika, Bapak Sulyono. Gimana Bapak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak kegiatan belajar mengajar di masa COVID-19 ini? Untuk belajar mengajar, kita adakan online semua ya, untuk menjaga dan penyebaran dari COVID ini. Jadi kita gunakan, alhamdulillah, Dharma Jaya sudah menggunakan LMS dan ini lumayan diakui oleh banyak pihak. Nah, sebelumnya lebih mengenal lebih jauh tentang teknik informatika, saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit. Pak Sulyono ini nama panjangnya apa Pak? Cukup Sulyono. Cukup Sulyono. Jadi bisa dipanggil oleh teman-teman sekalian yang nanti bakal bergabung di IB Dharma Jaya, itu bisa dengan panggilan Pak Sulyono. Pak, sedikit profil yang saya ingin tanyakan. Sudah menikah Pak? Alhamdulillah sudah punya anak juga. Sudah punya dua. Berapa dan Pak? kembar. Dan kembar. Luar biasa. Pak Sulyono dulu studi S1-nya di mana Pak? Saya kuliah S1 di Dharma Jaya juga. Dharma Jaya. Jadi ini Pak Sulyono ini alumni Dharma Jaya. S2-nya Pak? S2-nya alhamdulillah saya diberikan beasiswa 100%. Beasiswa lagi di Dharma Jaya. Jadi Dharma Jaya ini memang Dharma Jaya ini memang kampus yang the best. Ya. Pak, bisa jelasin sedikit nggak Pak? Secara singkat, padat dan jelas, teknik informatika itu apa sih Pak? Teknik informatika itu sebetulnya salah satu program studi yang ada di Dharma Jaya, khususnya untuk S1 ya. Nah ini jurusan ini kalau kita bicara belajar kayaknya sih mencakup semua. Karena jaringan ada, kemudian dari AI-nya ada, mobile-nya ada. Kalau misalnya secara garis besar nanti lulusan teknik informatika ini bekerjanya di mana? Kan biasanya kan kalau teman-teman sekalian yang sudah lulus dari SMA, SMK atau MA pengen memilih sebuah jurusan itu kan terkait dengan bidang pekerjaan yang akan didalami. Nah, kalau lulusan teknik informatika itu sendiri, nantinya pada saat sudah lulus dari Dharma Jaya atau sudah lulus mengambil program studi teknik informatika, itu nanti bekerjanya di mana? Kalau Dharma Jaya ini lumayan banyak ya peluang karirnya ya. Termasuk salah satunya adalah database administrator. Database administrator. Bisa dijelasin sedikit nggak? Kalau database administrator itu sebetulnya yang mengelola database. Jadi kalau lulusan teknik informatika IB Dharma Jaya itu salah satunya adalah sebagai database administrator, yaitu kalian bisa mengelola database atau data-data yang ada di perusahaan besar. Kemudian bisa jadi hacker nggak Pak? Kalau hacker sih bisa saja. Kan kebanyakan teman-teman di luar sana yang pandai-pandai komputer kan biasanya pengen jadi hacker. Hacker itu katanya banyak duit. Nah, itu ada sisi positif dan negatif. Itu bisa belajar jadi hacker atau seperti apa? Ya kebetulan tahun 2014 kalau tidak salah ya, mahasiswa kita menjuarai hacker jaringan. Iya. Itu jadi menembus jaringan. Tuh, ayo buruan gabung di teknik informatika IB Dharma Jaya. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan teknik informatika, secara otomatis kan kita ngomongin tentang kualitasnya. Nah, kualitas di teknik informatika itu sendiri. Saya pengen tanya Pak, kualitasnya seperti apa? Terkait dengan, terutama kan biasanya teman-teman sekalian masuk ke teknik informatika atau suatu jurusan itu bertanya tentang akreditasi. Apa itu Pak akreditasi? Akreditasi itu sebetulnya sebuah proses penilaian dari BANPT atau Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi. Jadi di situ sebagai tolak ukur perguruan tinggi ini
mampu mengelola atau tidak. Jadi termasuk dari segi segala macam, termasuk perkuliahan, Iya. kemudian sarana dan prasarana, itu semuanya akan dinilai oleh Ban PT. Ban PT. Nah, ngomongin masalah akreditasi yang diberikan oleh Ban PT, itu kita dapat akreditasi apa, Pak? Alhamdulillah akreditasi kita B. B, ya. Jadi akreditasi itu suatu, ibaratnya kalau bisa bahasa singkat yang bisa dipahami oleh teman-teman itu apa? Intinya dari akreditasi tersebut. Kalau kita bicara akreditasi, itu adalah pengakuan dari perguruan tinggi Indonesia, dari pemerintah, Dikti lah ya. dari Dikti. Jadi akreditasi ini sebuah pengakuan terkait dengan taraf dari sebuah pembelajaran yang diberikan, intinya seperti itulah ya. Nah, saya pengen nanya Pak, dosen di teknik informatika itu ada berapa? Untuk jumlah dosen di jurusan teknik informatika itu 22 orang dosen, termasuk 5 orang doktor. 5 orang doktor. Jadi doktornya tuh orang yang sudah mencapai kuliah sampai tingkat S3. Jadi strata 3 itu dapat gelar doktor. Cukup banyak Pak ya. Ya. Lulusannya kira-kira dari mana aja tuh Pak? Kalau lulusan ini banyak dari dalam dan luar negeri. Dalam dan luar negeri. Contohnya kemarin dari Jepang. Dari Jepang, boleh disebutkan nggak Pak dari- siapa namanya? Kalau dari Jepang itu Pak RZ Abdul Aziz. RZ Abdul Aziz. Kapan-kapan kita undang ke sini untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam terkait dengan cerita beliau belajar di luar negeri, especially in Japan. Nah, ada nggak Pak? Biasanya kan kalau misalnya kita belajar, ya fokus belajarnya atau yang bisa dibilang dengan konsentrasi. Jadi konsentrasi ini teman-teman semua, konsentrasi ini fokus pembelajaran yang dipelajari. Jadi konsentrasi dengan jurusan itu sebenarnya satu kesatuan. Konsentrasi itu lebih fokusnya lagi kalian belajar di mana. Nah, konsentrasi di teknik informatika itu sendiri ada berapa Pak? Kalau di jurusan teknik informatika, kalau bahasa konsentrasi di sini, kalau di jurusan kami adalah peminatan. Ada peminatan ya? Ada peminatan khusus. Yang pertama adalah mobil teknologi. Jadi kalian minatnya belajar di mana? Sudah masuk jurusan atau prodi teknik informatika, itu nanti belajar lebih mendalam lagi. Yang pertama apa? Mobil teknologi. Mobil dan teknologi. Artificial Nah, intelligence. apa itu mobil teknologi? Kalau mobil teknologi bahasanya kita kan trending saat ini, Trending, semuanya ya? serba mobile. Serba mobile. Termasuk aplikasi Android dan segala macam. Itu sekarang yang kekinian Iya. bahasanya itu. Itu yang mobil teknologi. Iya, nah kalau artificial intelligence, Nah, kalau apa AI itu? ini penerapan akal manusia ini diterapkan ke dalam sebuah aplikasi atau alat. Ada contohnya nggak Pak? Maksudnya artificial intelligence itu kan katanya kegiatan sehari-hari manusia yang diterapkan dalam sebuah teknologi. Contohnya apa itu Pak? Contohnya misalnya ahli dokter misalnya. Dokter. Nah, dokter itu kan mereka mempunyai keahlian. Nah, keahlian mereka akan diterapkan ke dalam sebuah sistem. Nah, sebuah ini sistem. aplikasi inilah yang dinamakan AI, AI. hasil pemikiran dari ahli. Contohnya aplikasi mendiagnosa penyakit penyakit dalam. penyakit anak. Jadi buruan seterusnya. bergabung di teknik informatika IB Dharma Jaya. Next, apa saja sih yang dipelajari pada jurusan ini? Yang dipelajari secara garis besarnya apa sih Pak? Kalau dipelajari ini kaitannya dengan kurikulum ya. Nah, kurikulum jurusan prodi teknik informatika mempelajari prinsip, kemudian cara kerja dan mekanisme dari teknologi berbasis informatika di bidang kecerdasan buatan seperti pengenalan pola, mesin cerdas, kemudian pengolahan citra digital dan computer vision. Ini yang AI. Kemudian yang kombinasi dari teknologi yang kekinian tadi berbasis mobile seperti mobile game, mobile computing, mobile programming, augmented reality atau AR, mobile security, wireless technology, distribution system dan web mobile dan lain-lain. Banyak benar yang dipelajari terkait dengan sebuah teknologi. Buruan bergabung di teknik informatika. Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh terkait dengan program studi teknik informatika, teman-teman kalau misalnya ada yang bertanya, silakan teks di Instagram kita, nanti kita langsung jawab secara live. Nah, ada yang ingin bertanya? Dipersilakan teman-teman semua. Mumpung ada ahlinya Bapak Sulyono ini yang megang sistem di Dharma Jaya terutamanya. Jadi kesempatan ini jangan sampai disia-siakan oleh kalian untuk bertanya lebih banyak lagi terkait dengan program studi teknik informatika IB Dharma
Jaya. Ada yang ingin tanyakan? Ada pertanyaan? Dipersilakan, saya tunggu di sini. Kebetulan saya megang gadget juga. Ini ada Made Patni, ada Amar Syafri. Ini saya sebutin ya, sudah banyak yang bergabung. Ayo dipersilakan bergabung lagi di Dharma Jaya. Yolan, Yuni, apa kabar? Mary Putri, apa kabar? Kemudian ada Gerald. Halo Gerald. Selamat bergabung di live kita. Ayun Sundari, nih ada Ayun Sundari juga bergabung di kita. Ada Apriansa, ada Vistania, Jessica, kemudian ada Arya Reza Pahlavi, kemudian Debbie Siagian. Banyak benar yang bergabung nih. Ayo, kapan buka pendaftaran kak? Kita pendaftaran sudah buka. Buruan bergabung di kampus terbaik IB Dharma Jaya. Kalian bisa buka di web pmb.dharmajaya.ac.id. Ayo bisa buka di situ websitenya, kemudian bisa daftar by online. Sekarang Dharma Jaya itu nggak perlu lagi datang ke kampus. Kalian bisa berkunjung ke web tersebut, kalian bisa daftar langsung. Nanti pembayarannya bisa lewat bank. Ada ini si Rindra Putri nih, kapan buka pendaftaran? Kita sudah buka. Jadi buruan bergabung di kampus terbaik di Provinsi Lampung. Ayo, yang lain nih, Rinda. Dari mana Rinda kak asalnya? Sehat? Ada lagi kak yang ada lagi nggak yang bertanya kak? Ya, kita lanjut ya Pak sedikit. Aktivitas di laboratorium. Kan kalau teknik informatika kan biasa kita secara otomatis berinteraksi dengan komputer ya. Nah, kalau misalnya kegiatan di laboratoriumnya seperti apa? Untuk kegiatan di laboratorium ini sudah terbagi jadi 4, termasuk laboratorium dasar. Pak, ada yang bertanya nih. Boleh. Si Ruki Rijal, untuk karirnya setelah lulus dari teknik informatika, bagaimana Pak Sul? Nah, tadi sudah disampaikan sebetulnya baru satu sih ya. Untuk Ruki Rijal, tolong didengarkan penjelasan dari Pak Sul. Nah, tadi baru satu, termasuk salah satunya adalah database administrator, kemudian bisa operator atau supporting IT. Nah, kemudian berikutnya software development, ini pengembang software ya. Pengembang software, kalau misalnya pengen buat software itu bisa bergabung di teknik informatika lulus jadi pengembang software atau software tadi ya, yang web programming, desktop programming, semuanya ada di jurusan kita. Kemudian yang berikutnya sebagai praktisi pendidikan. Praktisi dosen atau guru yang cita-cita pengen jadi guru komputer. Iya, benar. Ada yang PNS juga jadi guru komputer. Rata-rata penyalur guru komputer di Provinsi Lampung itu dari Dharma Jaya. Ini ada lagi yang bertanya nih, kapan masih si Rinda nih, kapan terakhir pendaftarannya kak? Pendaftaran terakhir dibuka sampai bulan September ya. Jadi buruan gabung di kampus IB Dharma Jaya. Nah, kalau misalnya kalian pengen dapat diskon itu bisa daftar di bulan Juli. Ada cashback ya nanti ya. Buruan bergabung di program studi teknik informatika IB Dharma Jaya. Ini ada lagi yang bertanya nih. Si Rinda tadi dari Kota Bumi, calon maba Dharma Jaya nih. Jurusan apa Rinda? Kira-kira ya, jangan sampai salah jurusan. Jangan sampai salah jurusan. Itu kuliah nanti nyesal pindah. Nyesal pindah. Tapi kita nanti terangin nih semua jurusan yang ada atau semua program studi yang ada di IB Dharma Jaya tergantung dengan jadwalnya. Besok ada jurusan lain yang akan dijelaskan. Ada lagi si Teteh apa kabar Teteh? Ngasih jempol dia. Makasih banyak Teteh atas jempolnya. Nah, kita lanjut sedikit Pak ya. Ini si Ruki Rijal, wah keren nih teknik informatika. Pasti keren, nggak mungkin nggak keren kalau bukan teknik informatika IB Dharma Jaya. Terima kasih. Nah, di sini kegiatan di laboratorium apa Pak? Tadi kita lanjutkan ya, ada 4 laboratorium, termasuk laboratorium dasar. Ini biasanya untuk mata kuliah dasar-dasar, kemudian menengah, kemudian lanjut, dan yang terakhir adalah komputer jaringan. Ini ngoprek semua jaringan. Ngoprek itu apa sih Pak? Ngoprek itu kan biasa. Ngomong-ngomong. Termasuk yang tadi hacker. Ya kalau saya kan bukan orang komputer, jadi nggak ngerti. Tapi biasanya kalau orang-orang komputer biasanya ngomongin ngoprek. Ya, ngoprek. Nah, Irwan Julius, halo Pak Sulyono. Kenal nggak Pak dengan Irwan Julius? Alhamdulillah kenal. Kita lanjut Pak. Cerita mengenai kesuksesan alumni. Secara otomatis kan kalau orang lulus dari sebuah kampus, ya pastinya saya tahu lah
orang melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi pengennya nanti sukses. Ya, ada cerita sukses nggak Pak dari alumni yang ada di Dharma Jaya? Kalau cerita sih banyak ya. Terutama teknik informatika, Ya, betul. spesial. Tapi biasanya kan alumni teknik informatika ini banyak berkarir di bidang teknologi informasi ya. Teknologi informasi. Ini Ada yang kerja di perusahaan-perusahaan besar nggak Pak di Jakarta? kalau Jakarta mungkin belum terpantau ya. Belum Cuma terpantau. yang kami pantau selama ini contohnya adalah saudara Wahono ya. Wahono, Wahono iya. ini lumayan. Wahono itu alumni tahun berapa? Alumni kalau kurang lebih 2000 berapa ya? 2002 kalau nggak salah. Iya. Beliau ini punya produk aposis. Iya. Ya ini akunting. Jadi ahli komputer dan akunting jadi. Ada yang bertanya, saya potong dikit. Rinda ngomong gini, Kak, aku mau masuk kampus Dharma Jaya, tapi takut kampus anak-anak orang kaya. Ya sebenarnya brand image Dharma Jaya itu emang kampus anak-anak orang, tapi sebenarnya ya standar lah seperti kampus-kampus lain. Mungkin kampusnya lebih mewah sehingga tercermin seperti kampus anak orang kaya, tapi sebenarnya enggak kok. Seluruhnya ada di Dharma Jaya. Jadi Dharma Jaya ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi nggak seluruhnya anak orang kaya, tapi intinya kuliah itu bukan karena orang kayanya, tapi kalian ingin merubah pola pikir, bukan merubah nasib ya, tapi merubah pola pikir. Kuliah itu merubah pola pikir, bukan merubah nasib. Ya merubah nasibnya cuma sekian persen lah, tapi pola pikir pada saat kita sudah berkuliah itu secara otomatis berubah. Benar nggak Pak? Betul. Benar sekali ya. Nah, ada lagi Medi Pratama, nggak ada yang kaya semuanya sama di Dharma Jaya. Benar kata si Medi, di Dharma Jaya itu nggak ada yang beda-bedain anak orang kaya, anak orang miskin atau nggak ada beda-bedain, semuanya sama-sama mau belajar. Next, alumni tadi kesuksesan ya, siapa nama Wahono ya? Ya, Wahono. Wahono tadi gimana Pak? Dia memang produk aposis ya, Iya. terkenal dengan produk aposisnya, jadi penerapan komputer dan akunting. Iya. Ini sudah dipakai nasional, lumayan besar. Iya. Nah, kemudian salah satunya lagi ada namanya Digicop. Digicop itu apa sih? Digicop ini termasuk yang pengelolanya adalah alumni kita ya. Alumni kita. Saudara David Kurniawan. David Kurniawan. Ya. Ya. Kemudian Jadi Kak, sedikit saya cerita nih, Kak David ini bukan hanya dia smart, tapi dia juga aktif di berorganisasi ya. Betul. Makanya sekarang dia sudah punya perusahaan namanya Digicop. Digicop. Jadi dikelola oleh Kak David dan teman-temannya. Terus ada yang nanya nih, si Ruki Rijaka itu tulisannya, oh ya, Hanas banyak pertukaran pelajarnya juga ya di Dharma Jaya. Benar sekali, banyak dari Malaysia ya Pak, dari luar negeri aja belajar di Dharma Jaya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ketemu orang-orang bule, itu gabunglah di Dharma Jaya. Jadi kita bisa practice to speak English ya. Jadi kalian pada saat bertemu belajarnya langsung dengan orang bulenya langsung. Ya orang bule dalam arti ini mahasiswa juga mereka. Jadi pada saat kita belajar bahasa Inggris bukan hanya sekedar belajar di meja, tapi kita harus sering practice. Nih, si Hanas sudah kita jawab banyak sekali. Hanas, ayo bergabung di Dharma Jaya. Ada Francis yang kuliah S2 di program studi Magister Manajemen. Ada Paulina ya Pak ya, kemarin Paulina di Prodi TI atau di Prodi apa? kemarin masuk Prodi TI. TI ya. Paulina ini dari Rusia. Ya, Bapak pernah ngajar ya Pak? Ya, pernah ngajar. Pernah ngajar ya. Jadi, Bagaimana karena komunikasi bahasa Inggrisnya harus lancar ya. Harus lancar. Karena di kelas ini kan nggak semuanya bisa bahasa Iya, Inggris. nggak semua bisa bahasa Mungkin, Inggris. ada perbedaan. Tapi kelebihan di Dharma Jaya, jadi kalian itu nanti banyak belajar bahasa Inggris ya, karena banyak orang bulenya, banyak orang luarnya, dan juga di Dharma Jaya juga menyediakan namanya Dharma Jaya Language Center atau Pusat Bahasa Dharma Jaya. Jadi di Dharma Jaya ini cuma bukan hanya belajar bahasa Inggris, kalian juga bisa belajar bahasa Prancis secara gratis, nanti dipelajari oleh dengan Kak Shirley ya. Nih ada lagi nanya nih, Kui, masuklah Dharma Jaya, banyak beasiswa kegiatan Dharma Jaya banyak. Ya benar sekali ya, Dharma Jaya itu banyak beasiswanya. Si Kek mundut nih, request lagu Keke bukan boneka Kak. Nanti Keke kita undang juga di sini di podcast Dharma Jaya biar dia bisa merasakan experience dengan kita ngobrol di sini. Ada lagi yang nanya nih, Rinda, ada gebrakan baru nggak dari Dharma Jaya nih Kak? Gebrakan, kira-kira apa Pak? Kalau gebrakan Belajar LMS ya, belajar online. Online ini ya, untuk saat ini karena memang sedang pandemi. Iya, kita ini salah satu kampus yang punya ini Pak ya, yang punya program
belajar daring lewat online. Bukan hanya, kalau biasa kan kalau misalnya maaf yang ngomong kamus-kamus lain mungkin dosennya cuma by WhatsApp. Kalau kita by system, ya ada Zoom dan lain sebagainya, itu terprogram semua di LMS. LMS itu nanti bisa dibuka lah, makanya nanti teman-teman bisa ikut program trial class Dharma Jaya. Kalau mau gabung nanti silakan mention aja di live ini, nanti kita masukin ya ke grup kita. Nih si Hanas baru tadi saya belajar komunikasi data dan jaringan dengan Pak Silono. Tadi si Hanas ini baru bergabung nggak di kelas saya Bapak. Nah saya pengen bertanya sedikit yang terkait dengan prestasi apa sih yang pernah diraih dengan prodi teknik informatika itu Pak? Prestasi ya lumayan ya. Prodi ini termasuk prodi yang mengirim mahasiswanya ke ikut program studi mobility. Student mobility. Jadi ke luar negeri ya, seperti Rusia, Malaysia, ya. China, Thailand, Vietnam. Nah, ini. Jadi teman-teman semua, ini kalian tuh nggak usah bingung ya, kuliah di luar negeri dengan budget besar. Di Dharma Jaya itu kalian bisa kuliah sambil kuliahnya di Dharma Jaya, tapi nanti ada beberapa semester kalian dikirim ke luar negeri ya. Dan itu ya benefitnya banyak sekali lah, wawasan kalian secara autodidak sudah secara langsung meluas lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nih kita lihat sedikit Pak ya. Nah belum ada yang bertanya, kita pengen ngobrol nih Pak lagi terkait dengan kan banyaknya orang kan yang masuk ke kampus biasanya itu kan baru fresh graduate ya, lulus SMA langsung kuliah. Nah kira-kira kalau orang sudah bekerja itu ada kelasnya nggak Pak? Di Dharma Jaya membuka tetap kelas reguler ya, esensi ya. Kelas reguler yang dibuka dari sore sampai malam. Ini biasanya banyak bekerja ya, khusus untuk yang bekerja. Dan kelebihannya adalah kalau mahasiswa reguler pagi itu tidak diizinkan masuk kuliah malam. Tapi jadi, kalau mahasiswa malam boleh pagi. Boleh kuliah di pagi hari. Iya, betul. Jadi ada, kalau misalnya kalian sudah bekerja pengen jadi ahli teknologi lah, terutama di bidang IT, bisa bergabung di program studi teknik informatika dan namanya kelas ekstensi ya, kelas malam itu malam. Ekstensi khusus. Ekstensi di malam hari ya. Ya, itu mulai belajarnya belajar dari setengah lima sampai jam 10 malam. Nih si Agung Prayoga, halo Gung, ini teman saya ini Pak. Agung Prayoga, alumni Dharma Jaya. Semoga sukses selalu ya. Agung sudah sukses, dia kerjanya kalau nggak salah di salah satu perusahaan swasta. Bisa kasih ini nggak Gung, testimoni di dalam teks ini, kalau misalnya si Agung dulu experience-nya kuliah di Dharma Jaya atau pengalamannya kuliah di Dharma Jaya seperti apa, nanti bisa kita ceritakan di sini. Nah si Rinda Putri, Kak dulu jurusan apa ya Kak? Saya apa Pak Suliono? Kalau saya dulu kebetulan saya alumni Dharma Jaya juga ya, jurusan manajemen, S2-nya juga di Dharma Jaya. Kalau sekarang saya jadi host di dosen online-nya Dharma Jaya. Jadi kalau misalnya pengen temu saya tiap hari bisa gabung di channel ini. Nanti kayaknya channel kita ini bakal terus berkembang deh Pak ke YouTube. Sementara ini kita live dulu lewat Instagram. Lagi nih di sini himpunan mahasiswa. Nah biasanya kan kalau misalnya anak-anak yang kuliah di kampus itu kan bosan kalau cuma belajar aja Pak. Pengennya kan punya teman banyak. Itu ada nggak Pak organisasi? Untuk di jurusan TI ya? Iya, jurusan TI. Ada, itu namanya Himatei. Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Itu aktivitasnya apa sih Pak? Aktivitasnya bisa banyak ya, termasuk mengadakan lomba, kemudian bakti sosial atau yang lainnya yang berkaitan dengan prodi TI. Ini jelas kaitannya dengan teknologi. Jadi berarti gini teman-teman semua, belajar di Dharma Jaya itu bukan hanya belajar, tapi belajar bersosial melalui organisasi, benar Pak ya? Nah ada lagi nih cara mendaftar di Dharma Jaya ini yang sudah saya ulangi lagi nih, kalau misalnya pengen daftar di pnb.dharmajaya.ac.id. Ini ada lagi nih yang bertanya-tanya, si Hanas, oh iya katanya Dharma Jaya ada prodi baru ya Kak, desain komunikasi visual ya kalau nggak salah. Ya benar, jadi kita ada 2 program studi baru, nanti bakal kita live-in juga bersama dosen terkecenya. Jadi
pantangin aja site ini ya. Jadi nanti kita terus live di Instagram. Nanti kan ada jadwalnya, bisa di-share. Jadi nanti kita share terkait dengan jadwal masing-masing prodi. Jadi kalian bisa bertanya. Ini si Belayu, Kak, kalau jurusan paket C daftar di Dharma Jaya, apakah dibedakan dengan anak mendaftar dari sekolah formal? Sebenarnya nggak ada bedanya. Ya semuanya nggak ada bedanya. Semua menjadi mahasiswa di Dharma Jaya. Ayo, jangan ragu-ragu lagi. Mau dia paket A, mau paket B, mau paket komplit atau paket plus pun itu bisa bergabung di Dharma Jaya. Ada lagi nih, mundut enthusiast. Agak susah ya. Kak, bagaimana cara ingin mendaftar di masa pandemi seperti ini? Nah, kalau mendaftar di masa pandemi ini nggak usah pusing-pusing, tinggal buka webnya wpmbdharmajaya.ac.id. Boleh nggak? Nanti saya share lebih jelas, nanti bisa dipantengin di IG-nya Dharma Jaya, nanti diulangi lagi cara mendaftar di Dharma Jaya. Nih, si Agung komen nih, ayo kuliah di Dharma Jaya. Bener lah, ya. Jadi ini testimoni langsung dari alumni Dharma Jaya langsung. Dia sendiri merekomendasikan untuk bergabung di Dharma Jaya. Nih si Medi Pratama, yang pengen jadi YouTuber masuk Dharma Jaya aja. Ya benar. Ya contohnya saya ini jurusannya manajemen, tapi sekarang sudah jadi YouTuber. Ya YouTuber atau live di depan media sosial. Kak, penerimaan Dharma Jaya lewat tes atau nilai rapor? Ya nanti kita bahas lebih dalam. Ini sectionnya TI dulu. Ya nanti lebih detailnya kita publish di Instagramnya Dharma Jaya. Ini si Agung Prayoga, banyak ilmu yang bermanfaat selama kuliah Dharma Jaya. Benar sekali ya, banyak ilmu, ya banyak teman, ya banyak link atau jaringan yang bisa kalian dapat pada saat kita kuliah di IB Dharma Jaya. Si ini Hanas Media Tama, iya nih ada kakak-kakak di CFC ya. Ya, kita juga ada namanya program di CFC ya Pak ya. Jadi kegiatan UKM, jadi unit kegiatan mahasiswa di CFC. Jadi kalian di situ belajar, walaupun jadi di CFC itu bukan khusus untuk orang-orang komputer ya. Jadi seluruh mahasiswa yang ada di Dharma Jaya itu bisa bergabung di unit kegiatan mahasiswa di CFC. Ngomong-ngomong sedikit Pak, experience atau pengalaman selama menjadi dosen di Dharma Jaya. Apa pengalamannya? Kalau pengalaman memang luar biasa dosen ya. Iya. Termasuk kita memberi contoh ya, dosen ini contoh Pak ya. Dosennya agak sedikit berbeda dengan guru. Kalau guru kan menghadapi anak-anak yang ibarat tingkat sekolah ya. Kalau kuliah ini menghadapi anak-anak sudah dewasa ya, sudah menuju kedewasaan. Mungkin kalau misalnya ada yang sudah wisuda, pasti ada yang melanjutkan ke jenjang pernikahan ya Pak ya. Jadi agak sedikit berbeda experience atau pengalaman dosen dan mahasiswa, dosen dan guru ya. Nah, boleh ceritanya Pak, lanjutin. Tadi ya dilanjutkan, termasuk salah satunya memberi contoh yang baik, kemudian memberi pelajaran ya. Kita harus bersifat sabar. Karena mahasiswanya kan beraneka ragam. Ada yang sering masuk, nggak masuk, untuk tugas, nggak tugas, ya kan. Nah ini bagaimana pengalaman seorang dosen mengantisipasi hal itu. Kemudian salah satunya bagaimana kita bisa merangkul mahasiswa supaya bisa semangat belajar. Karena mahasiswa kita ini adalah generasi penerus bangsa, benar banget. Pak, kalau misalnya kuliah itu ngabisin waktu berapa lama? Kalau kuliah tergantung SKS kan. Masa studi ya biasanya. Minimal biasanya 3 tahun. 3 tahun setengah. Jadi dengan 3 tahun setengah sudah dapat gelar sarjana komputer. Ini ada yang nanya nih. Kalau masuk teknik informatika harus pinter hitung-hitungan nggak Pak? Kalau pinter itu kan sih nggak relatif ya. Nggak harus pinter ya. Yang penting ada kemauan untuk belajar aja. Karena kalian bisa IT ya. Dasarnya IT bisa. Memang materi atau mata kuliahnya memang ada matematik. Itu sebetulnya sebagai dasar. Sebagai dasar untuk menuju ke jenjang IT-nya tadi. Tapi nggak harus pinter banget. Nah, ini juga nggak bisa. Nah, Ruki Rijal nanya nih, untuk dosen-dosennya lulusannya ada nggak yang dari luar negeri? Udah diceritain tadi. Sudah tadi. Dari ada Pak Ajis, nanti kita Jepang, kita undang lah ya Pak ya dari sini. Jadi untuk bereksperience atau bercerita kepada kita semua terkait dengan pengalaman kuliah di negeri Sakura seperti apa. Nih si Medi tadi ngomong pantengin aja lagi streaming festival ya, bener banget. Jadi aktivitas mahasiswa Dharma Jaya itu banyak banget Pak ya. Nah lanjutin lagi Pak.
suka dan dukanya jadi dosen teknik informatika? Kalau suka duka, Pasti banyak sukanya lah ya. ya namanya kan kita namanya dosen ya. Iya, ini Kita kan programnya dosen online ya, Iya. berarti menceritakan segala sesuatu tentang dosen. Jadi kalau teman-teman semua pengen nanya-nanya terkait dengan dosen ya bisa bertanya langsung di channel ini ya. Iya. Dosen pun harus belajar ya, Ah. karena kan teknologi sekarang ini kan update. Iya, update. Jadi kalau kita nggak belajar pasti ketinggalan. Iya. Nah, mentang-mentang jadi dosen nggak belajar enggak, itu Iya. pemikiran yang kurang tepat kalau Iya. saya rasa. Saya pun kalau mau mengajar atau segala macam pasti belajar. Ilmu itu tidak ada batasnya. Iya, ilmu itu tidak ada benar. Kejarlah ini sampai ke negeri Cina. Tapi sekarang negeri tersebut lagi kena COVID itu. Jangan Ini kesana dulu. Cupai First Yadi. Salam buat Pak dosen. Dosen yang mana? Dua-duanya dosen nih. Dosen berbatik, dua-duanya berbatik juga. Beliau ini senior saya. Cupai. Iya, Oh, termasuk rombongannya Pak David. Pak David. Oh, jadi seniornya Bapak. Salam buat Pak dosen katanya. Salam kembali. Nah, kemudian Pak, trik-trik kuliah di teknik informatika. Kan biasanya kan orang dengar nama teknik itu kan udah scary ya, Pak. Jadi dia takut kan. Iya. Ya sudah takut, kemudian dengar nama teknik aja otomatis ribet. Ada trik-trik khusus nggak sih Pak pada saat kita memilih teknik informatika sebagai program studi pilihan untuk melanjutkan jenjang pendidikan? Ya. Kalau dari trik sih, Hmm. ini menurut pengalaman saya ya, Hmm. dulu waktu saya kuliah, memang dosen memberi materi itu tidak semuanya. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Ya, namanya Jadi kuliah. bagaimana kita bisa mengembangkan diri, Mengembangkan termasuk cari di Google, Cari di gimana caranya kita bisa, gitu. Jadi trik-triknya seperti itu, termasuk kurikulum yang disampaikan di jurusan TI itu dari semester 1, 2, 3 itu bertahap. Dari semester 1 nanti yang dasar dulu, Nah, bertahap. 2 masih dasar, 3 dan seterusnya menengah, kemudian Nah. yang intinya di jurusan Ya, TI. intinya di jurusan TI. Nah, kemudian biasanya yang diutak-atik itu di TI itu apa Pak? Software atau Tergantung bidang Hardware. mahasiswanya. Heeh. Kalau mahasiswanya memang hobinya ngotak-ngatik program, program software? software, Heeh. ngotak-ngatik jaringan ya jaringan, Jaringan. termasuk pemrograman web atau aplikasi mobile, itu termasuk bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing. Kita arahkan saja. Arahkan. Gitu. Jadi dosen di Dharma Jaya ini terutama di teknik informatika ini banyak sekali keahliannya. Ada yang keahlian di jaringan, ada yang keahlian di software. Jadi nggak diragukan lagi untuk bergabung atau kuliah di program studi teknik informatika. Nah, kemudian ada ini nih, Denny Andreas di Dharma Jaya PTS terbaik di Lampung. Benar sekali, emang benar terbaik di provinsi Lampung ya. Kita sangat menjaga namanya kualitas pembelajaran ya. Nggak semuanya ya serba asal-asalan Pak ya, seluruhnya dijaga mutunya sehingga lulusan di program studi di masing-masing program studi bukan hanya teknik informatika itu otomatis bekerja di perusahaan yang terbaik ya, berwirausaha dengan baik ya. Jadi orientasinya sekarang bukan hanya bekerja Pak ya, buka usaha ya, apalagi komputer ini peluangnya banyak ya, bisa jadi pemrogram ya, bisa jadi pokoknya buka-buka wirausaha lah ya Pak ya. Iya. Wirausaha nih sih Denny, si Rinda nanti kalau misalnya mau tanya lebih jelas bisa di pmp.dharmajaya.ac.id. Ayo yang mau bertanya lagi dipersilakan, mumpung ahlinya Pak Suliono ini agak sibuk ya, jadi agak kesulitan kita mengundang. Saya ngundang dia aja ya. Pak Suliono ini agak sedikit mengalami kesulitan ya pada saat sudah tag undangannya dapat ya, makanya harus banyak yang digali dari Pak Suliono ini. Ada nggak Pak cerita ibarnya kenapa sih harus pilih teknik informatika? Ya, khusus untuk jurusan teknik informatika memang mencakup semua aspek ya, khususnya di TI ya, termasuk yang saya jelaskan tadi ya, termasuk software development, networking, kemudian game, itu ada semua di jurusan teknik informatika. Jadi nggak salah kalau rekan-rekan sekalian mau mendaftar di jurusan teknik informatika. Pertanyaan pamungkas, yang ngebedain TI Dharma Jaya dengan kampus lainnya, kan banyak kampus lainnya membawa embel-embel IT. Nah, yang membedakan kita secara spesifik dengan kampus lain apa itu? Kalau secara spesifik ya, kita
ilmu kita update. Update. Nah ini termasuk yang saya jelaskan tadi di mobil programming yang trending saat ini. Nah ini banyak contoh di dosen-dosen kita ini yang sudah menghasilkan uang dari software development mobile tadi. Iya. Contohnya Bapak Fauzan ini. Bapak Fauzan Azima, nanti kita undang lah dia ke sini untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan pada saat dia sudah lulus dari Dharma Jaya, kemudian mendapatkan gelar sarjana teknik informatika, apa sih benefit-benefit yang dia dapatkan? Kemudian apa lagi? Yang lain mungkin dari jaringan ya. Jaringan. Ini kita termasuk salah satu mahasiswa TI menjuarai kompetisi dari security dan networking. Ini artinya perguruan tinggi khususnya jurusan teknik informatika memang diakui nasional. Iya, diakui nasional. Sebagai juara. Juara, ya. Benar. Jadi Dharma Jaya ini terkenal banget lah teknik informatikanya. Betul. Terkenal yang the best. Si Pak Rafiq, halo Pak Rafiq, apa kabar? Sorry suaranya nggak jelas ya. Tapi ya kita pasti selalu berusaha memberikan yang terbaik ya. Ini live first, jadi live pertama mungkin perbaikan ke depan akan terus kita lakukan ya. Pak Rafiq, terima kasih atas jempolnya Pak Rafiq. Main-main ke sini, kapan-kapan nanti kita undang untuk interview bareng dengan dosen online. Kemudian Pak Sul, tadi kita kebanyakan kita ngomongin masalah dosen. Sekarang kita ngomongin masalah mahasiswa. Kira-kira pada saat mahasiswa tersebut sudah masuk ke dalam prodi teknik informatika, apa yang mereka rasakan pada saat Pak Sul mengobservasi atau memperhatikan pengalaman belajar mereka? Kalau dilihat dari awal mungkin mahasiswa baru ya, ini terlihat betul mana yang sering menggunakan komputer, mana yang tidak. Nah, ini jelas kelihatan. Kan nggak seluruhnya pintar komputer. Iya betul. Tidak semuanya pintar komputer. Iya. Dari nol pun ada. Iya. Jangan sampai ngetiknya pun 11 jari. 11 jari, 2 jari. Nah itu nanti ada pelajaran khususnya nggak? Itu nanti ada khusus di pelatihan. Di pelatihan. Jadi nanti kalian itu sebelum lulus atau pada saat masuk ke dalam teknik informatika, ya kalian nanti dilatih terus untuk skillnya ya, soft skillnya terutama. Jadi soft skillnya terus dilatih, diajarin cara ngetik yang baik. Jadi jangan takut, Kak saya nggak ngerti komputer, bagaimana saya masuk teknik informatika? Jangan takut, semuanya belajar dari nol. Terus kemudian tadi ada pelatihan apa lagi Pak untuk mahasiswa-mahasiswa yang bergabung di program teknik informatika? Kalau bicara pelatihan sih semuanya bisa saja, khususnya yang menuju penelitian mereka. Biasanya kan mereka mau nyusun skripsi nih. Ya, nah ini skripsi. Ada masalah. Nah, teman-teman kan anak-anak baru yang ingin masuk ke dalam perguruan tinggi kan nggak tahu Pak skripsi itu apa sih Pak? Oh iya. Skripsi itu merupakan tugas akhir sebagai mahasiswa, itu termasuk penelitian. Ya, penelitian mahasiswa sebagai karya ilmiah. Ya, yang dihasilkan oleh hasil dari penelitian tadi. Ya. Nah ini biasanya banyak kendala di sini. Biasanya kalau di TI ini memang ngarahnya ke sebuah produk. Nah karena produk yang dihasilkan contohnya Pak. Ya misalnya kalau produk yang dihasilkan berupa misalnya kalau sistem ya, develop sistem ya. Nah ini apa? Bisa dijual Pak? Bisa saja. Bisa dijual. Nah kisaran dari dari penelitian dari tempat lokasi penelitian itu bisa saja dijual di lokasi. Kisaran harga jual hasil penelitian itu berapa Pak? Kalau ini kita ngomongin masalah duit nih, karena kan kalau lulus kuliah kan pengen dapat duit kan. Kisaran berapa Pak harga software itu? Nah, kalau bicara nominal, ini biasanya tergantung dari studi case-nya. Studi case-nya kebetulan alhamdulillah saya sudah pernah gitu ya. Pernah ya? Dulu waktu zaman kuliah lah, zaman mahasiswa, gitu. Ya anak kos dari desa. Setelah lulus pun masih sampai setelah lulus masih mengerjakan sebuah proyek-proyek. Sistem saya masih dipakai. Iya. Nah waktu zaman kuliah dulu menjual software pertama harganya berapa? Kalau waktu zaman kuliah saya kurang lebih 10 juta. Ada yang bertanya Pak Ananta Fortunas. Mau tanya Kak, seberapa besar peluang mahasiswa Dharma Jaya lulusan dari teknik informatika untuk bekerja mungkin ya? Seberapa besar sih peluang bekerjanya Pak? Kalau peluangnya cukup besar ya, karena kan kita kan
sudah basisnya teknologi semua. Iya. Nah TI ini mencakup semua, termasuk develop system, database administrator, kemudian praktisi, semuanya ada di jurusan TI. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Jadi kalau sudah kuliah di program teknik informatika, kemudian takut pada saat lulus jadi sarjana pengetahuan, itu nggak mungkin Pak ya. Kalian punya skill ya, nggak diterima di perusahaan, kalian punya skill untuk membuat software ya, kemudian membuat hal-hal yang lainnya yang menghasilkan sebuah uang. Nih Ketut Artaya mantap, hashtag Dharma Jaya the best. Terima kasih Ketut Artaya telah bergabung di channel kita. Ada lagi yang ingin bertanya, mumpung Mbak Sulyono ada di sini, karena Bapak ini sibuk banget nih ya. Ayo teman-teman semua buruan bergabung di program studi teknik informatika. Teknik informatika IB Dharma Jaya. Saya pengen ngasih slogan nih, memang beda. Biasanya kan kalau stasiun TV kan ada yang punya slogan ya, kadang-kadang memang beda. Tapi saya mau kasih slogan ya, teknik informatika IB Dharma Jaya memang beda. Beda dari yang lain. Ayo buruan bergabung di Dharma Jaya. Ada yang ingin bertanya lagi, rekan-rekan semua bisa langsung teks di live ini. Sudah cukup? Ya, kira-kira itu saja dari kita ngobrol-ngobrolnya. Besok kita bergabung lagi dengan prodi atau program studi yang lain. Kita bakal sajikan atau kita undang orang-orang yang berkompeten di bidangnya, sehingga informasi yang akan kalian dapatkan itu lebih luas, lebih baik lagi, sehingga kalian mendapatkan bekal untuk masuk ke perguruan tinggi. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Sulyono telah menyempatkan waktu bergabung di channel saya ya, dosen online Dharma Jaya, bersama saya Muhammad Saputra yang oke dan keren ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma Jaya the best.